Selamat sore Bu Hervi. Selamat sore Pak Agus. Apa kabar hari ini? Baik, Baik ya? alhamdulillah Pak. Iya baik. Jumpa lagi kita ya. Kemarin kita bertemu di Semarang ya. Sekarang kita bertemu di Peleri. Gitu ya, Bu Hervi ya. Ini Bu Hervi terkait dengan kegiatan pembelajaran kita tentang modul 2.3 nggih. Dengan adanya tugas di LMS kita untuk melakukan yang namanya coaching dan juga melakukan pengamatan terhadap praktik coaching. Untuk itu saya di sini yang pertama adalah berperan sebagai observer atau pengamat. Nah, sebagai pengamat itu perlu saya jelaskan dulu kepada Bu Hervi bahwa dalam pengamatan coaching itu kan ada 3 tahap yang harus dilalui. 1 adalah kegiatan pra-observasi, 2 kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Dalam kegiatan pra-observasi ini, nanti Bu Hervi akan diamati. Di mana dalam pengamatan itu, di lembar pengamatan itu ada indikator-indikator yang akan digunakan untuk pengamatan. Nah, ini sebelum kita melakukan observasi, dari beberapa indikator itu yang perlu kita diskusikan. Kira-kira indikator apa saja yang nantinya akan digunakan untuk pengamatan terhadap kegiatan atau praktik coaching antara Bu Hervi dan Bu Hafni atau Koji sekarang. Monggo silakan untuk dipelajari dari indikator-indikator itu. Mungkin yang nantinya Bu Hervi pilih atau yang mungkin Bu Hervi keberatan untuk menggunakan indikator tersebut. Mungkin nanti yang kita gunakan ada 3 kompetensi itu ya Pak ya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kompetensinya. Ya, kalau menurut saya itu kan tadi yang saya tulis di situ kan ada indikator 1 kemampuan berkomunikasi, nggih. Kemudian yang kedua adalah tentang pemilihan strategi yang akan digunakan Bu Hervi. Tapi untuk kali ini kita sudah sepakat bahwa strategi coaching yang akan digunakan adalah alur tirta, gitu kan, itu yang perlu Bu Hervi ketahui. Kemudian tadi tentang kompetensi yang akan dikembangkan ada 3. Kalau menurut Bu Hervi dari ketiga kompetensi coaching itu yang akan dikembangkan lebih mendalam lagi yang mana kira-kira? Mungkin dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan nanti adalah untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot nggih Pak nggih. Pertanyaan berbobot. Baik. Baiklah Bu Hervi, terkait dengan pertanyaan berbobot itu memang tidak mudah kita lakukan. Kita harus berlatih dengan kontinu, kemudian terus-menerus, dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita menjadi fasilitator dari coaching yang akan kita kembangkan tadi. Kita bisa menggali potensinya, kita bisa menggali bagaimana si coaching nanti dapat menemukan solusi berdasarkan potensinya sendiri. Dan yang ketiga, si coaching nanti dapat memilih salah satu dari solusi yang diucapkan tadi. Baik Bu Hervi. Kemudian selanjutnya tadi kan Bu Hervi sudah menyebutkan kegiatan-kegiatan yang akan dinilai. Kemudian nanti di kegiatan observasi nantinya saya akan mengamati tentang praktik coaching yang akan dilaksanakan Bu Hervi dan Bu Hafni. Dan yang terakhir untuk pasca percakapan nantinya Bu Hervi akan ditanya tentang indikator ketercapaian pengembangan yang tinggal. Tadi kan indikatornya Bu Hervi ingin mengembangkan kemampuan untuk bertanya secara yang berbobot gitu kan. Nah, nanti akan kita observasi apakah itu sudah tercapai atau belum. Kira-kira kalau menurut Bu Hervi dari kompetensi yang ingin dicapai tadi, indikator ketercapaiannya itu bisa dilihat dari apa kira-kira? Mungkin nanti bisa dilihat ketika coach merasa nyaman dengan apa yang kita ajukan pertanyaannya itu Pak.
merasa nyaman dan tanpa beban dia bisa menggali potensi dirinya. Nyaman dan tanpa beban menggali potensi yang ada pada diri coach. Baik, luar biasa. Ini jawaban dari Bu Hervi sangat menyenangkan hati ini ya. Nanti baiklah, sekarang tiba saatnya Bu Hervi untuk melakukan praktik coaching bersama dengan Coachi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Indri. Selamat sore Bu Hervi. Apa kabar Bu hari ini? Baik. Sehat ya Bu Indri ya? Alhamdulillah sehat. Bu Indri Bu Indri, kita ketemu hari ini, kira-kira apa ya yang ingin diungkapkan oleh Bu Indri mungkin kepada saya? Adakah? Ada Bu, ada. Makanya saya ingin ngobrol dengan Bu Hervi. Jadi saya itu punya permasalahan sebenarnya. Ini sebenarnya permasalahannya itu dialami oleh banyak Bapak Ibu guru gitu. Jadi permasalahannya itu tentang anak sebenarnya. Jadi permasalahan saya itu adalah ketika saya ngajar itu tuh memang sih nggak banyak gitu Bu, nggak banyak tapi cukup mengganggu gitu ya. Jadi memang ada beberapa anak itu yang semangat belajarnya kurang gitu ya. Jadi suka delosor gitu. Juga delosor tuh tidur di atas meja gitu Bu. Jadi walaupun tidak banyak ya, tapi ini cukup mengganggu sih ketika proses belajar mengajar di kelas gitu. Cukup mengganggu sekali buat saya pribadi gitu. Berarti permasalahannya ketika Bu Indri mengajar di kelas, anak-anak kurang bersemangat gitu berarti ya Bu? Kurang bersemangat gitu. Tidur delosor kayak gitu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah diungkapkan Bu Indri tadi, Bu Indri punya nggak strategi apa gitu yang bisa diterapkan agar anak-anak nantinya bisa lebih bersemangat lagi ketika diajar Bu Indri? Mungkin apa ya? Gini. Sebenarnya saya sangat menyadari gitu ya, sebagai guru kita harus kreatif gitu. Jadi harus menggunakan berbagai macam metode bervariasi gitu ya, metode strategi yang variatif, menggunakan model pembelajaran yang variatif, media pembelajaran yang variatif, sehingga anak-anak tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh ketika saya mengajar gitu di dalam kelas. Cuman masalahnya saya sudah berusaha itu Bu. Saya sudah berusaha gitu ya dengan menggunakan model pembelajaran, bermain kayak gitu, kemudian dengan media pembelajaran yang variatif kayak gitu. Tapi sebenarnya ini cuman anak-anak ini ya, walaupun nggak banyak sebenarnya, cuman anak-anak ini tuh memang semangat belajarnya itu kurang sekali Bu, gitu. Jadi saya memang saat ini tuh bingung sebenarnya. Ini bagaimana cara mengatasi permasalahan anak ini? Nggak banyak sih, cuma 2-4 anak gitu, satu kelas gitu. Jadi bingungnya di situ, saya harus ngapain lagi ya gitu untuk mengatasi ini anak-anak ini gitu Bu. Berarti untuk mengatasi beberapa anak itu yang semangat belajarnya turun, kurang menarik lah, itu menurut jenengan untuk mengatasi anak-anak yang 4 tadi, sekitar anak 4 tadi, yang paling tepat itu apa gitu yang ingin Bu Indri lakukan kira-kira? Tadi kan saya sudah menggunakan model pembelajaran yang variatif, sudah media juga sudah Bu gitu, tapi nampaknya belum berhasil nggih. Nah ini tuh sebenarnya saya sudah punya ide gitu. Saya sudah melakukan ini Bu, pendekatan secara personal. Artinya pendekatan secara personal berarti ketika anak-anak itu misalnya delosor di kelas gitu kan, ketika saya ngajar itu saya deketin gitu, kenapa delosor gitu, kenapa Mas delosor gitu kan, tadi malam tidur jam berapa kayak gitu. Jadi saya gali informasi dari situ gitu.
Saya tahu sebenarnya permasalahannya, kenapa suka tidur di kelas kayak gitu. Tahu permasalahannya seperti apa gitu. Terus saya juga ngasih advice, ngasih nasihat gitu kan ke anak ini. Tapi iya pada saat itu iya sih, maksudnya anak itu terus bangun gitu, nggak tidur lagi gitu. Nah, tapi pada pertemuan selanjutnya itu kayak gitu lagi Bu, gitu. Jadi pendekatan secara personal ketika di dalam kelas sudah gitu. Tapi besok lagi ketemu lagi, nampaknya glosor lagi gitu. Nah itu saya bingung gitu. Nah punya ide sebenarnya Bu, tapi belum saya lakukan gitu. Ide saya itu ini di luar jam kelas ya, di luar jam pelajaran itu sebenarnya sama melakukan pendekatan secara personal tapi di luar jam pelajaran kayak gitu. Tapi ini belum saya lakukan Bu gitu karena beberapa hal gitu. Tapi kayaknya itu ide yang bagus Bu Indri. Iya, kayaknya begitu Bu. Kayaknya begitu. Kira-kira berapa lama ya Bu nanti misalnya Bu Indri menerapkan ide yang tadi, ide bagus yang sudah diucapkan oleh Bu Indri tadi? Secepatnya sih Bu. Secepatnya itu kapan ya Bu ya? Mungkin minggu depan kali ya Bu ya. Saya akan laksanakan itu. Pas pelajarannya Bu Indri ya berarti nanti bisa dilaksanakan. Tidak sepertinya Bu. Mungkin saya akan ini secara personal memanggil anak di luar jam pelajaran saya Bu. Karena mungkin ngobrolnya bisa lebih nyaman, bisa si anak biasa lebih merasa apa ya, tidak pandangan teman-temannya di kelas itu mungkin beda kali ya ketika ngobrol di luar dengan ngobrol di dalam gitu. Jadi lebih melindungi hak privasi anak kayak gitu. Mungkin nanti saya panggil aja ini anak saya comot di luar terus kita ngobrol santai kayak gitu. Jadi saya bisa menggali sebenarnya si anak ini ada masalah apa gitu. Mungkin itu kali ya Bu ya idenya ya. Berarti itu ide yang bagus Bu Indri sudah menemukan solusi dari apa yang tadi menjadi unek-unek Bu Indri. Mungkin ide yang tadi diungkapkan Bu Indri itu sangat bagus sekali Bu. Nanti bisa dilaksanakan untuk yang akan datang. Iya, nanti minggu depan insya Allah bisa saya laksanakan Bu. Terus mungkin saya ini Bu, mungkin menggandeng, ada yang menggandeng kali ya, menggandeng BK mungkin ya Bu ya. Menggandeng BK nanti biar bantu gitu kan. Karena kan di luar kontrol saya mungkin BK lebih bisa mengontrol gitu ya. Gitu. Mungkin nanti pihak yang bisa membantu Bu Indri mungkin dari guru BK yang iya, benar. Nanti guru BK nanti saya merangkul guru BK aja gitu ya yang lebih mungkin pendekatan secara psikologi mungkin guru BK lebih mengena gitu kan. Nah, kalau saya kan mungkin tanya-tanya dulu ada masalah apa kayak gitu. Mungkin saya menggandeng guru BK mungkin. Insya Allah nanti minggu depan insya Allah. Terus komitmen Bu Indri untuk selanjutnya biar anak-anak lebih semangat lagi seperti tadi ide bagus yang sudah Bu Indri dengarkan, komitmen Bu Indri apa Bu? Komitmennya tetap menggunakan media, strategi dan model pembelajaran yang variatif gitu, agar anak-anak tetap semangat gitu ketika mengikuti proses belajar mengajar di kelas saya gitu. Terus kemudian itu tadi ketika ada anak yang bermasalah atau ketika anak yang semangatnya kurang mungkin saya bisa pendekatan secara personal di luar jam pelajaran Bu. Itu Bu mungkin. Bagus Bu Indri. Ide yang sangat bagus itu Bu Indri. Dan kalau diterapkan menurut saya itu langsung anak-anak semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris. Iya. Terus Bu Indri kira-kira dari Bu Indri tadi sebelum melaksanakan coaching dengan saya tadi, kira-kira menurut Bu Indri penilaiannya di angka berapa ya Bu? Sebelum sama sesudah Bu Indri mengungkapkan apa yang ide dari Bu Indri tadi itu. Tadinya berapa ya Bu? Tadinya berapa ya? 6 mungkin ya Bu ya. Tadinya 6 ya Bu ya. Setelah menemukan ide yang sangat bagus sekali tadi Bu Indri, pengen di angka berapa gitu ya? Pengennya di angka 8 aja. Itu menurut saya udah sangat bagus sekali. Di angka 8 aja mungkin. Jadi sudah cukup bagus ya Bu ya dari sebelumnya.
Iya. Gitu Bu. Mungkin terakhir. Oh iya. Mungkin percakapan kita kali ini cukup sampai di sini ya Bu Indri. Semoga Bu Indri sudah merasa lega ya. Untuk selanjutnya dari saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf Bu Indri. Nggih. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persentase kepuasan terhadap apa yang telah Bu Hervi lakukan, berapa penilaian terhadap praktek Bu Hervi tentang coaching yang baru saja dilakukan? Ya. Mungkin di angka 8 mungkin Pak. Persentase. Persentase. Ya, 80, oh 90. iya. Persentasenya sekitar 85%. 85%. Ya. Masih kurang sedikit masih ya Bu Hervi, tapi sudah memenuhi kriteria yang baik. Itu ya Bu Hervi ya. Baik Bu Hervi, terima kasih Bu Hervi tadi telah melaksanakan praktek coaching dengan baik bersama dengan coach yaitu Bu Indri. Nah, yang akan saya tanyakan di sini tadi kan di awal atau di pasca observasi Bu Indri tadi, Bu Hervi ya, maaf ya, Bu Hervi tadi mengatakan bahwa kompetensi yang akan dicapai adalah mengajukan pertanyaan berbobot, gitu kan tadi kan. Nah, yang akan saya tanyakan, apa saja yang telah Ibu Hervi lakukan dalam mewujudkan dari meningkatkan kompetensi dari pengajuan pertanyaan berbobot tadi, yang selama coaching tadi tentunya. Iya. Mungkin tadi saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi dari coaching untuk bisa mengungkapkan sendiri potensi-potensi yang ada pada dirinya, Pak. Bagus sekali ya. Terus ini saya akan memberikan beberapa catatan yang tadi sempat saya tulis ya. Yang pertama bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bu Hervi tentang praktik coaching tadi bersama coaching telah memenuhi kriteria baik. Di situ Bu Hervi tadi telah melakukan langkah-langkah yang namanya langkah tirta. Tadi Bu Hervi telah menggali dari coaching untuk mengungkapkan tujuan dari pertemuan ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan sudah digali semua secara tuntas, lebih dari 100%. Saya itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi Bu Hervi juga sudah mengetahui rencana-rencana dari coaching, apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir tadi Bu Hervi meskipun masih sederhana tapi sudah bisa merangkum dari apa yang telah diucapkan dari coaching, dari solusi-solusi tersebut. Dan yang terakhir Bu Hervi tadi sudah dapat menangkap memancing satu komitmen dari coaching untuk melakukan aksi nyata. Menurut saya itu saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Hervi terkait dengan praktek coaching? Mungkin kompetensi mendengar secara aktif ya. Mendengar secara aktif. Untuk mendengarkan secara aktif kita apa yang menjadi keluhan dari coaching. Alasan dari Bu Hervi apa? Ada kompetensi ini, satu kompetensi ini ingin lebih dikembangkan lagi daripada yang kompetensi tadi sudah dikembangkan. Dengarkan. Ya konsentrasi Romo. Diputus nanti. Biar kita konsentrasi ya Pak, mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari coaching dan biar coaching itu dianggap diperhatikan oleh kita, ada perhatian mendengarkan gitu, terbuka gitu. Kemudian satu lagi penilaian terhadap Bu Hervi tadi, Bu Hervi juga sudah tidak yang namanya melakukan hal-hal yang dianggap menyimpang dari coaching. Contoh memberikan asumsi yang tidak baik atau melabel dengan tidak baik. Dan saya kira cukup dari saya dan jempol untuk Bu Hervi. Terima kasih. Ya, baik. Ketemu dan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.